pendengar setia dimanapun berada, selamat datang di podcast kami. Dan beberapa menit ke depan kita akan membahas inspirasi dari dunia pertanian dengan tema sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, khususnya dari sudut pandang seorang penyuluh pertanian. Dan tentunya ini akan sangat menarik karena seringkali kita tidak sadar bahwa peran penyuluh pertanian itu sangat besar bagi ketahanan pangan nasional dan juga demi terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Ya, benar sekali Pak Yasil. Jadi yang lebih luar biasa lagi bahwa banyak penyuluh yang menunjukkan sikap rela berkorban dalam kesehariannya. Kita bisa basa-basi sebentar terkait hal ini. Itu dia Pak Yasil. Nah, Bu Asrin, kalau tidak kita bicara tentang rela berkorban, biasanya yang terlintas itu hal-hal besar seperti perjuangan di medan perang. Tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari pun nilai itu bisa kita temukan. Iya, benar sekali Pak Yasil. Ada contohnya penyuluh pertanian yang turun ke lapangan itu uh, menyeberang kali, meninggal jarak yang jauh dengan cuaca yang ekstrim, tapi dia bisa melangkah itu dengan tanpa memikirkan hal-hal tersebut. Jadi dia memberikan diri untuk dia harus memberikan pelayanan terbaik pada daerah pelayanannya. Iya. Nah, Ibu Asrin, kalau kita bicara rela berkorban, saya pernah mendengar cerita ada penyuluh yang harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki berjam-jam hanya untuk memastikan petani memahami cara budidaya yang baik, cara pengendalian hama dan penyakit yang sesuai dengan eh, standar good praktis. Kira-kira benar tidak ini cerita-cerita yang beredar di masyarakat? Nah, itu benar sekali Pak Yasil. Uh, itu merupakan bentuk-bentuk pengorbanan karena yang menjadi kita menjadi penyuluh itu bukan hanya sekedar ikhlas, tapi kita harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi kita demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani kita. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan, tentunya akan muncul pertanyaan, apa sih dampaknya untuk bangsa ini, gitu, Bu Asri? Dampaknya itu sangat besar Pak Yasil. Yang pertama, uh, meningkatkan pengetahuan petani. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas pertanian kita. Dan terakhir, mendukung program swasembada pangan yang akhirnya harga pasar itu dia bisa stabil. Dan bahkan pendapatan petani itu bisa meningkat, Pak Yasil. Iya, jadi bisa dikatakan bahwa meskipun tidak terlihat di permukaan apa yang teman-teman penyuluh lakukan, tetapi penyuluh pertanian adalah pahlawan sebenarnya di balik layar. Ibu Asrina. Iya, setuju sekali Pak. Jadi petani penyuluh itu dengan segala keberadaannya berupaya memberikan yang terbaik itu sudah waktu saja itu sudah mahal Pak Yasil. Jadi dengan ketika ada pengeluhan dari petani yang misalnya tadi yang Pak Yasil bilang ketika ada serangan hama dan penyakit dengan sigapnya penyuluh turun itu memberikan dampak yang besar kepada penyuluh. Nah, kalau tidak salah, saya juga pernah mendapat cerita dari teman-teman di lapangan bahwa penyuluh juga itu sering menggunakan atau mengeluarkan dana pribadi untuk operasional kecil-kecilan seperti fotokopi, materai, dan juga ada transportasi-transportasi tambahan. Nah, eh, kira-kira cerita-cerita yang beredar seperti ini, menurut Ibu Asrin bagaimana? Apakah itu atau hanya Oh itu benar sekali seperti itu yang terjadi di wilayah binaan Pak Yasil dan saya sendiri. Akses terhadap informasi itu belum belum luas, masih rendah. Jadi untuk penggandaan materi ketika ada materi-materi yang bisa dibaca misalnya pamflet begitu atau materi-materi itu bisa digandakan
menggunakan uang pribadi penyuluh. Jadi tidak melihat berapa besar yang diberikan, tapi melihat pengaruhnya itu kepada petani. Jadi itu bukan hanya sekedar ini ikhlas, tapi yang namanya berkorban dengan hati itu ada di situ, Pak Yasin. Jadi dari beberapa hal yang kita sudah bahas tadi, menurut Ibu Asrin ini, apa nilai yang bisa kita ambil dari sikap rela berkorban, seperti contohnya tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita penyuluh di tingkat lapangan? Nilainya banyak, Pak Yasin. Misalnya keikhlasan, tanggung jawab, cinta terhadap tanah air, dan segala sesuatu yang diberikan dari hati akan kembali kepada hati kita. Jadi ketika kita melihat senyuman dari Bapak Mama petani, melihat senyuman dari keluarga Bapak Mama petani kita merasakan ada sesuatu yang lebih ketika kita mendapatkan itu dari mereka. Mungkin itu dari saya, Pak Yasin. Betul, betul, betul. Jadi kita semua sebenarnya bisa mencontoh sikap sesuai dengan mungkin mencontoh bukan berarti kita menjadi semuanya menjadi penyuluh pertanian, tetapi Iya, sesuai dengan profesi kita betul. masing. Iya, peran dan tugas kita masing-masing. Dan semoga semangat rela berkorban ini akan terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Eh, Sepertinya acara kita pada saat ini sudah berada di penghujung. Iya, Eh, Begitu banyak tentang sikap rela berkorban melalui peran pendidikan. Dan jangan lupa terus semangat berkarya untuk negeri kita tercinta ini. iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Eh, Salam hormat. Salam Terima hormat. kasih.